Cara agar kita bisa mendapatkan traffic dan penjualan di TikTok itu ada 3 faktor. Faktor yang pertama dari video yang FYP, faktor yang kedua dari live streaming, dan faktor yang ketiga dari iklan. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata untuk bisa mendapatkan traffic tambahan dan penjualan, selain dari 3 faktor tadi, itu ada sumbernya juga. Sumber ini yang bisa membantu toko ataupun produk kita itu bisa mendapatkan traffic tambahan ataupun di boosting teman-teman ya. Sekaligus kita juga bakalan bisa mendapatkan penjualan. Nah, seperti apa sumbernya dan dari mana sumber itu dan bagaimana cara kerjanya juga, kita langsung saja mulai bahas. Oke, untuk bisa menemukan sumbernya, teman-teman itu bisa masuk ke bagian TikTok Shop Seller Center dan masuk ke bagian analisis pusat belanja. Nah, jadi untuk sumbernya itu di sini ya, ada halaman pencarian, ada rekomendasi, ada store, ada bagian promosi, ada showcase, dan ada halaman lainnya. Dan kita akan bahas ke 6 poin ini. Oke, jadi yang pertama di bagian halaman pencarian, dan ini adalah yang paling penting sih menurut saya. Kalau misalkan produk kita nggak muncul di bagian halaman pencarian ini, itu bakalan sulit banget untuk bisa mendapatkan traffic tambahan. Halaman pencarian itu bagaimana cara kerjanya? Bisa kita lihat di bagian gambar ini, ketika pembeli masuk ke TikTok, dia ingin mencari produk, otomatis dia itu akan ngeklik di bagian shop ini ya. Dia itu akan klik di bagian shop. Nah, terus di situ dia itu akan memasukkan kata kunci, yaitu yang pertama. Ketika dia memasukkan kata kunci yang dia ingat ataupun yang sekiranya ini yang saya cari gitu kan. Misalkan saya ingin mencari yang namanya itu mukena dewasa. Itu kan tinggal diketik aja ya, mukena dewasa. Nanti akan muncul tuh produknya, videonya, dan live streamingnya ya. Dan itu bakalan menyatu teman-teman ya di bagian halaman berandanya ya. Biasanya itu kayak gitu. Nah, untuk cara kerja di bagian halaman pencarian ini itu ada pada bagian kata kunci. Sebagai penjual, kita ini harus mengerti gitu kan bagaimana produk kita bisa relevan dengan pencarian calon pembeli. Nah, kita bisa memanfaatkan kata kunci tersebut. Bagaimana caranya menemukan kata kunci yang tepat? Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman belum nonton, mungkin bisa ditonton dulu ya. Jadi di sini saya akan kasih tahu lagi ya. Untuk bisa menemukan kata kunci yang dibutuhkan oleh calon pembeli, teman-teman itu bisa masuk ke bagian analitik pencarian, terus masuk ke bagian peringkat kata kunci. Nah, di sini teman-teman itu tinggal pilih aja kategori yang kalian jual. Itu apa ya? Misalkan di sini saya ingin cari yang namanya itu perlengkapan rumah tangga ya. Kita tinggal klik aja konfirmasi, biasanya itu akan muncul kata kuncinya itu di sini. Nah, kata kunci ini yang nantinya muncul di bagian sini, itu teman-teman bisa dimanfaatkan ya. Ataupun bisa dibuat nantinya di bagian deskripsi, di bagian judul ketika menautkan produk, tuh itu bisa digunakan ya. Agar ketika si calon pembeli memasukkan kata kunci di bagian halaman pencarian, produk kita itu bisa muncul. Meskipun nggak nyampe di atas ya. Karena produk yang muncul di bagian atas itu adalah produk yang udah terjual banyak, dan followernya juga banyak, dan videonya juga udah FYP ya, itu udah pasti. Tapi setidaknya bisa muncul teman-teman ya. Nah, itu ya untuk halaman pencarian. Jadi di sini bisa dimaksimalkan di bagian kata kuncinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya itu rekomendasi. Oke, nah ini untuk rekomendasi. Di bagian rekomendasi bisa teman-teman lihat di sini ya, tuh. Ini kan muncul ya. Nah, biasanya tuh di sini. Kalau misalkan rekomendasi itu biasanya yang saya tahu teman-teman ya, yang pertama karena produknya ini lagi sesuai musimnya. Misalkan nih nanti bakalan bulan puasa ya, bakalan direkomendasikan produk-produk muslim. Nah, yang saya tahu ya itu bakalan rekomendasi. Atau ketika kita masuk ke bagian di bagian keranjang belanja, terus kita memasukkan misalkan itu di sini tuh mukena dewasa. Saya masukkan mukena dewasa ya. Terus saya cek ya, scroll 1 sampai 2 halaman, setelah itu saya keluar, yaitu saya hapus lagi. Nah, besoknya saya cek lagi nih ya. Sebelum saya memasukkan kata kunci, biasanya itu langsung direkomendasikan produk mukena ya. Seperti itu yang saya tahu teman-teman ya tentang rekomendasi ini. Ataupun kalau misalkan nih kita ini lagi cari mukena, besoknya itu saya mau cari koko. Cari kata kuncinya itu koko kurta misalkan ya. Dicari tuh koko kurta. Akan muncul teman-teman ya di bagian sini. Itu akan muncul ya karena memasukkan kata kunci. Terus saya close lagi si aplikasinya ya. Di close lagi aplikasinya terus masuk lagi. Sebelum memasukkan kata kunci yang selanjutnya ataupun nyari lagi produk lainnya, itu bakalan langsung direkomendasikan koko kurta. Mukena yang sebelumnya itu akan ada di bawah. Yang paling atas adalah koko kurta. Paham dari sini ya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada 2 tentang rekomendasi yang saya tahu. Yang pertama ini udah pasti sesuai dengan musimnya, itu akan direkomendasikan di bagian sini. Dan kalau yang bagian ini itu ketika kita mencari kata kunci, ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada store. Oke, untuk store itu kayak gimana? Jadi store ini kayak gini ya. Sebetulnya yang saya tahu ya, ini untuk store itu yang pertama dari afiliator. Ketika afiliator mencari mencari produk, dia itu pastinya akan ngecek dulu tokonya, bener nggak? Dicek dulu tokonya itu bakalan muncul ya keranjang, tapi itu kayaknya kurang tepat. Nah, kalau bagian store ini itu ketika dulu sebelum ada yang namanya itu tombol keranjang kuning di sini, ya jadinya itu ada semacam link kayak gini teman-teman ya. Dan ini menurut saya itu
kurang apa ya, kurang pas aja ya kalau misalkan digunakan untuk sekarang. Karena sekarang itu untuk keranjang kuningnya itu ada di bagian sini ya. Jadi udah pasti itu bakalan diklik di bagian sini. Ya ini hampir sama store ini dengan showcase nantinya. Oke, kita bahas aja ya. Lanjut untuk bagian promosi. Nah, di bagian promosi ini udah pasti tahu lah teman-teman juga ya. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi untuk bagian promosi ada dua tempat. Yang pertama di bagian presale dan yang kedua ini di bagian please order offer. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke bagian presale seperti ini? Nah, sebelum teman-teman itu bikin video gitu kan live streaming, usahakan juga untuk ikutan yang namanya itu kampanye ya. Jadi kampanye itu ada di bagian promosi ya. Di sini teman-teman tinggal klik aja kampanye ya. Nah, di sini udah ada muncul nih kampanyenya itu banyak ya. Tuh, bisa ikut gabung sebetulnya ya, tapi harus disesuaikan juga ya. Di sini ada dua fitur. Yang pertama ini untuk produk. Nah, di sini juga ada kampanye live streaming. Dipilih aja mana yang tepat. Kalau misalkan teman-teman rajin live streaming, gunakan yang live streaming ya. Dilihat dulu rinciannya. Nah, seperti ini gitu kan. Terus bisa didaftarkan. Tapi sebelum didaftarkan, lihat dulu ya keterangannya. Apakah kalau misalkan kita ikutan itu bakalan rugi ke kitanya ataupun enggak. Nah, itu kita harus hitung juga ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan aja gitu kan. Ikut aja yang penting bisa dapat traffic ya ataupun produknya bisa muncul. Itu enggak teman-teman ya. Jadi harus dipertimbangkan juga. Oke? Jadi di sini untuk analisis pusat belanja, cara kerjanya yaitu kita bisa mendapatkan traffic dari bagian promosi, yang dimana bagian promosi ini kita bisa mengikuti kampanye ataupun kita bisa mengikuti yang namanya itu obrolan kilat, voucher gratis ongkir, dan yang lainnya. Namun lebih tepatnya ataupun lebih besarnya trafficnya itu dari yang namanya itu ikutan kampanye ya. Sampai sini jelas ya di poin yang bagian promosi. Selanjutnya di sini ada yang namanya itu showcase. Nah, kalau showcase itu hampir sama teman-teman ya. Tuh ya bisa dilihat showcase itu hampir sama dengan store. Ya kalau store itu di sini ya ada link kayak gitu teman-teman ya. Tapi kalau showcase itu ada di bagian sini. Ya dan ini adalah fitur yang terbarunya menurut saya. Jadi untuk mendapatkan traffic dari showcase itu sebetulnya ada dua cara sih. Yang pertama itu dari video ya. Otomatis kan dari video. Ketika video kita FYP terus ada yang ngeklik tuh si toko kita sama si calon pembeli ya ataupun yang nonton video kita lah. Diklik, setelah diklik dia itu akan ngelihat dulu videonya kan, di scroll dulu videonya. Setelah videonya itu menarik, dia penasaran dengan produknya, maka dia akan klik di bagian sini. Nah, kalau misalkan ngeklik di bagian sini itu dianggapnya traffic juga ataupun dihitung traffic teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari bagian ini ya, itu bisa aja kemungkinannya dari situ ya, dari video yang FYP ataupun dari live streaming ya. Live streaming kan kita bisa ngeklik akun profil kita, terus kita bisa cek ya toko kita itu kayak gimana. Kalau misalkan tertarik biasanya itu langsung diklik ya di bagian ini. Sampai sini untuk bagian showcase mungkin teman-teman paham dan bisa membedakan dengan yang ada di store ini. Nah, jadi secara garis kesimpulannya ini untuk showcase ini trafficnya itu dari video dan live streaming ataupun dari afiliasi juga bisa ya. Oke, dan selanjutnya di sini ada yang namanya itu halaman lainnya. Nah, di bagian halaman lainnya ini nggak dikasih gambaran kayak gini teman-teman ya. Cuman di sini ada penjelasan yang dimana kalau misalkan penonton itu memasukkan video kita sebagai video favorit ataupun memasukkan ke dalam keranjang gitu kan, ataupun yang lainnya. Tapi lebih tepatnya mungkin ketika video kita FYP disimpan ya ataupun dijadikan video favorit, yaitu udah dihitung sebagai traffic. Dan kalau misalkan kita ini lagi live streaming, terus ada pembeli yang nonton live kita, terus dia itu ngeklik produk kita dan dimasukkan ke keranjang, itu udah dianggap sebagai traffic juga teman-teman ya. Nah, jadi itulah semua sumber traffic yang bisa kita dapatkan. Dan ini bisa kita optimalkan juga sebetulnya ya sendiri juga teman-teman ya. Tapi ya kayaknya mustahil sih kalau misalkan sekarang. Kenapa? Karena sudah banyak penjual yang masuk ke TikTok kan, sudah banyak juga afiliator ke TikTok, dan pastinya kita ini harus benar-benar lebih kreatif lagi agar video kita itu bisa muncul ya. Tapi kalau misalnya kita bahas dari poin 1 sampai poin 6, tetap saja kita ini harus menggunakan yang namanya itu iklan. Kita juga harus menggunakan yang namanya itu afiliator ya. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan traffic yang lebih double lagi ya, ataupun yang lebih besar lagi. Ya tujuan utama kalau kita sebagai penjual itu membutuhkan traffic ya. Kalau misalkan trafficnya bagus, terus ada penjualan, nah itu bonus teman-teman ya. Jadi afiliator ataupun iklan itu hanya ngebosting traffic saja. Dan di bagian bawahnya di sini bisa teman-teman analisis ya. Contohnya di sini ada video yang mungkin bisa dibilang itu FYP lah ya bahasanya, tapi nggak sampai jutaan. Nah ini hanya untuk produk saja. Jadi ini adalah akun resmi yang sudah saya buat ya. Ini baru aja teman-teman ya untuk akun resminya. Nah, untuk dapat view-nya ataupun grafiknya itu segini ya. Nah, ini pengguna penerima impresi. Jadi, jumlah pengguna yang menerima impresi produk Anda dari halaman ini di pusat belanja selama periode tertentu. Totalnya itu 587 ya. Dari 587 itu cuma 9%-an yang ngeklik produk, dan di sini nggak ada pembelian. Nah, di sini kita bisa optimalkan ini kenapa? Apakah ada yang salah? Apakah kita nggak mengikuti yang namanya itu bagian promosi, gitu kan? Apakah kata kuncinya nggak tepat? Nah, ini enaknya kalau misalkan kita bisa mengetahui ke-6 sumber tersebut, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah data kayak gini, kita tinggal optimalkan saja ya. Dan di bagian
bagian bawahnya ini lebih detail lagi, kita bisa mengetahui produk mana yang sekiranya produknya itu banyak traffic masuk ataupun tertarik oleh calon pembeli. Misalkan yang ini ya, kenapa yang ini, kenapa enggak yang bawah gitu kan? Karena yang ini pakai model ya, pakai foto orang, yang ini sedangkan pakai mannequin ya di bawahnya. Berarti yang 3 sampai 5 ini kita maksimalkan lagi untuk gambarnya. Sekaligus di live seperti ini teman-teman, tuh di live seperti ini, dan untuk di videonya itu seperti ini ya. Jadi di videonya mungkin kita harus buat lebih menarik lagi. Oke, jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, follow saja Instagram saya ataupun TikTok saya. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.